Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Malam ini kita membahas satu tema, yaitu kasih Kristus dasar kesatuan gereja. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal 2. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-12, tapi kita baca dulu ayat pertama sampai 4 saja dulu ya. Oke, saya bacain ya. Yakobus pasal 2, yang bawa Alkitab, silakan buka Alkitab. Yang pakai gadget, silakan buka. Dan jangan ditutup gadgetnya, maksudnya Alkitabnya di gadget atau ininya. Karena saya akan mengajak saudara melihat dari ayat per ayat dari firman Tuhan ini. Oke, saya bacain ya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja atau duduklah dekat tumpuan kakiku, bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat berikutnya nanti kita akan baca dalam penjelasan yang akan saya sampaikan. Nah saudara, ketika kita bicara tentang kasih Kristus, maka kita melihat ya, kasih ini adalah dasar yang memang mempersatukan kita. Dan kita tahu kasih ini adalah dimiliki oleh orang-orang beriman. Karena orang yang bisa memancarkan kasih Kristus itu adalah orang yang beriman yang mengenal Kristus. Nah kalau kita melihat saudara, di dalam nasihat yang diberikan oleh Yakobus, dia ini sedang berbicara kepada orang-orang yang beriman. Bukan kepada orang yang gak beriman, tapi kepada orang yang beriman. Di dalam ayat pertama itu menjadi ayat kunci di dalam pembahasan malam ini saudara. Kalau saudara perhatikan, saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Saudara perhatikan kata ini, kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Coba saudara perhatikan ya, kenapa Yakobus itu menuliskan kepada yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Tuhan kita Yesus Kristus kan bukan hanya mulia ya. Misalnya dia maha kasih, dia berdaulat, misalnya dia maha tahu, dia bisa menyembuhkan. Tapi kenapa Yakobus memakai satu kalimat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia? Apa maksudnya di sana saudara-saudara? Nah kalau kita melihat ya, dia sedang menonjolkan tentang kemuliaan dari Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus itu sangat mulia. Nah yang sangat penting itu adalah kepada siapa kita ini beriman. Kalau kita beriman kepada Tuhan Kristus yang mulia, kita sangat meninggikan kemuliaan Kristus saudara-saudara. Maka sebenarnya ketika kemuliaan Kristus kita tinggikan dalam hidup kita, maka tidak gampang untuk kita itu memandang muka. Ini penting sekali saudara. Makanya di dalam ayat selanjutnya itu dikatakan, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang mulia, sangat meninggikan kemuliaan Kristus, maka perintah yang diberikan adalah, jangan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Tapi kalau kita imannya itu adalah bukan kepada Kristus, bukan kepada kemuliaan Kristus, tapi kepada kemuliaan manusia saudara-saudara, maka kita pasti pandang muka. Yang kita pandang kalau kita melihat kemuliaan manusia, maka kita pasti akan memandang orang yang kaya, yang lebih punya harta itu lebih mulia kan? Tapi kalau kita beriman kepada Kristus yang lebih mulia saudara-saudara, apakah kita pandang muka? Pasti enggak. Itu loh pesan daripada Rasul Yakobus di sini, luar biasa saudara ya. Makanya saya lihat ayat pertama ini ayat kunci. Nah coba sekarang Yakobus memberi kata contoh yang luar biasa. Contohnya itu adalah ada di dalam ayat 2 ayat 3. Coba ya contohnya begini. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu. Kumpulanmu apa? Itu gereja loh saudara ya. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam gereja misalnya, di antara sesama saudara seiman, kemudian ada seseorang, dia pakai cincin emas. Nah ini seperti saya nih, cincin emas. Lalu pakaiannya indah. Lalu masuk juga seorang miskin dengan pakaiannya buruk. Nah ayat 3, ini contohnya nih. Kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini.
Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata berdiri saja atau duduklah di dekat tumpuan kakiku. Nah, kemana kita melihat di sini ya? Jadi bukan hanya zaman sini ada orang kaya sama orang miskin. Dari zaman dulu sudah ada orang kaya dan orang miskin dalam gereja. Ini dari zaman dulu, ya. Dan persoalannya adalah di dalam gereja kalau kita melihat selalu ada yang namanya tim kaya. Ini di dalam ayat ini loh. Ini nih. Jadi ada tim orang kaya, ada tim miskin. Nah, ini timnya orang miskin. Nah, ada satu lagi sebenarnya kalau kita sudah perhatikan. Di dalam bagian ini, yaitu adalah ada tim penilai. Tim penilai. Jadi ada tim kaya, ada tim miskin, ada tim yang menilai ini. Ah, ini kelompok orang kaya, ini kelompok orang miskin. Nah, dia menilai ini saudara-saudara ya. Nah, masalahnya di sini saudara kalau kita perhatikan, sebenarnya bukan masalah orang itu kaya atau orang itu miskin. Karena kalau kita melihat memang orang bisa kaya kan? Maksudnya dia punya kekayaan gitu. Karena memang dia diberkati oleh Tuhan, dia bekerja keras, ya. Dia memang, ya orang kaya lah, dia punya mobil, punya kemewahan gitu. Tapi memang juga ada orang miskin karena memang dia bagiannya seperti itu. Tetapi apakah persoalannya di sana? Tentu sebenarnya bukan di sana. Persoalannya itu adalah bukan dari masalah eksternal yang terlihat itu ketika dia mungkin ada pakaian indah, ada cincin emas. Bukan itu masalahnya. Tapi persoalannya itu adalah sebenarnya ada di mana? Itu adalah ada di dalam hati kita. Kenapa respons internal kita itu? Ini respon di dalam hati kita itu loh. Suka melihat nih, suka membeda-bedakan orang, suka memandang muka gitu. Nah ini yang Yakobus mau ungkapkan kepada kita. Nah masalahnya di mana saudara? Kenapa kemudian orang itu dalam hatinya itu suka memandang-mandang muka, membeda-bedakan orang gitu. Masalahnya di mana saudara? Kenapa begitu? Karena lebih melihat kemuliaan manusia daripada kemuliaan Kristus. Makanya kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mulia saudara-saudara, mestinya ya saudara ya, kita tidak membedakan orang. Ketika kita berfokus kepada kemuliaan Kristus, kita itu sedang mempersatukan. Tubuh Kristus ini bisa bersatu. Tapi ketika beriman kepada kemuliaan manusia, lebih meninggikan orang, saudara kita sedang memecahkan tubuh Kristus. Sedang memecahkan gereja Tuhan. Bahkan mengabaikan karya Kristus di dalam gereja Tuhan. Makanya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita koreksi iman kita masing-masing. Siapa yang kita imani? Betulkah kita beriman meninggikan kemuliaan Kristus atau lebih memuliakan manusia? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yakobus dalam bagian surat ini sangat bagus sekali ya. Karena dia tidak langsung menyerang orang-orang yang suka menilai ini. Dia tidak langsung menyerang. Tapi coba saudara perhatikan ya, ayat 4 itu diakhiri dengan tanda apa saudara? Ayat 4 itu diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Ayat 5 coba perhatikan, diakhiri dengan tanda apa? Tanda tanya juga kan? Ayat 6 dan 7 selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ini mirip loh saudara ya. Nah ini sebenarnya Yakobus itu luar biasa. Dia sedang memberikan satu retorika. Dan retorikanya itu adalah jawabannya itu sebenarnya orang hanya mau berkata jawabannya ya. ya. Misalnya gini, bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Pasti jawabannya iya. Jadi sebenarnya Yakobus sedang orang itu langsung diskakmat gitu ya. Langsung di ini gitu ya sebenarnya sama Yakobus gitu. Nah coba perhatikan ayat 4. Bukankah kamu ini siapa? Kamu ini saudara, ini adalah berarti orang-orang yang sebenarnya itu bukan hanya sendiri loh ini kalian loh. Jadi orang-orang yang suka menilai itu loh. Jadi orang-orang yang suka menilai itu ini orang kaya, ini orang miskin gitu. Nah ini sebenarnya adalah satu komunitas dan yang berdosa di dalam bagian ini saudara, ini bukan personal loh. Ini yang berdosa itu komunitas, orang-orang yang suka menilai, ini bukan 1-2 orang nih. Jadi Yakobus itu berkata, kalian ini loh yang suka menilai loh, ini banyak banget nih mereka. Ini berdosa nih orang-orang yang punya komunitas, yang maksudnya itu yang berdosa ini komunitas itu loh. Jadi ini luar biasa, Yakobus itu mau mengatakan kepada kita, kamu telah membuat pembedaan. Pembedaan saudara-saudara.
Sebenarnya kalau kita melihat di sini ya saudara, pembedaan memang sih ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Apa sih bedanya? Memang ada perbedaan, kita harus akui. Kalau orang kaya mungkin dia punya mobil, orang kaya dia punya rumah yang mewah, orang kaya dia punya perusahaan, orang kaya dia punya karyawan, orang kaya itu dia bisa hidup nyaman, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa mungkin 10 kali atau 7 kali atau 5 kali di dalam setahun itu dia bisa jalan ke luar negeri. Bisa keliling dunia dia saudara. Dia bisa hidup nyaman, bisa enak dan sebagainya. Itu orang kaya. Memang ada perbedaan tapi memang orang-orang miskin juga itu memang mereka itu ya terbatas ya. Dalam banyak hal terbatas. Tetapi kalau kita perhatikan saudara, masalahnya tadi saya sudah ungkapkan. Masalahnya bukan di dalam masalah eksternal, masalah yang di luar itu ya. Tapi ini sebenarnya masalahnya ini adalah di dalam internal seseorang. Internal kita. Nah di dalam internal kita itu adalah siapa yang paling kita elu-elukan. Apakah kita sungguh-sungguh mengelu-elukan tentang Kristus yang mulia. Atau kita lebih mengelukan tentang kekayaan di dalam dunia ini. Maka perlu kita mengintrospeksi ya diri kita masing-masing. Saudara-saudara, siapa yang paling kita elu-elukan? Kalau imanmu sekali lagi pada kemuliaan dunia ini, kemuliaan manusia, pada kekayaan saudara, maka engkau mungkin menjadi seorang yang membeda-bedakan di dalam gereja Tuhan. Engkau membeda-bedakan, engkau mulia ini orang kaya, orang miskin. Karena imanmu bukan kepada kemuliaan Kristus. Tapi kalau imanmu kepada kemuliaan Kristus, engkau tidak akan membuat perbedaan itu. Engkau akan melihat Kristus. Engkau akan meninggikan Kristus. Nah ini dasar yang diberikan kepada kita oleh Yakobus. Makanya di dalam ayat yang pertama itu dikatakannya, kepada orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Dia tidak bicara soal karakter yang lain. Dia bicara soal Kristus yang mulia. Nah ini kontras dengan ayat 3. Kamu menghormati orang yang berpakaian indah. Nah itu kan. Jadi ini dua hal yang kontras bertolak belakang. Nah kalau kita memperhatikan saudara ya. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Itu berarti kalau kita perhatikan. Bahwa sebenarnya yang menjadi raja. Yang menjadi pemimpin kita di dalam gereja. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Yang menjadi pemimpin kita, yang kita mesti dengarkan, yang kita mesti ikuti, yang mesti kita muliakan, yang mesti kita layani, itu Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Maka panggilan kita bukan membeda-bedakan orang. Kalau kita memang ada di dalam gereja, kita sedang melayani Tuhan, maka tugas kita melayani Kristus yang mulia. Dan melayani sesama kita menjadi berkat. Karena iman kita kepada Kristus yang mulia. Saudara ini prinsip pentingnya Yakobus berikan kepada kita. Nah malam ini saya bicara soal prinsip yang sangat penting ini. Kenapa saudara? Kalau kita lari dari prinsip ini, maka kita gampang sekali beda-bedakan orang. Akhirnya kita mungkin membawa perpecahan dalam gereja Tuhan. Nah saudara-saudara, dikatakan itu adalah, bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim. Kalau kita membeda-bedakan saudara, berarti kita bertindak sebagai hakim. Berarti kalau kita bertindak sebagai hakim, kita sedang mengoyakan, mengkoyak-koyakan, mencabi-cabi pekerjaan Kristus di dalam gereja Tuhan. Maka orang yang akan menjadi hakim di dalam gereja saudara-saudara, menjadi tim penilai ini orang kaya, ini orang miskin, orang itu pasti akan kecewa, orang itu pasti akan putus asa, orang itu pasti akan mungkin dia berasa ini bukan tempat saya. Dia pasti akan kecewa, dia pasti akan mungkin jadi sakit hati, jadi penggerutu sungguh-sungguh di dalam gereja Tuhan. Makanya saudara jangan melakukan seperti itu. Bahkan dikatakan sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Pikiran yang jahat itu berarti orang yang suka membeda-bedakan. Itu berarti dia bisa membenarkan dirinya sendiri. Seolah-olah apa yang dikerjakannya itu benar saudara-saudara. Nah saudara ini kita harus waspada sekali ya. Karena memang ini firman Tuhan ini luar biasa. Singkapkan kepala kita apa yang sedang terjadi dengan gereja Tuhan di zaman dulu. Tapi juga menjadi pengalaman umat Tuhan di zaman sekarang ini. Makanya saudara kalau kita memperhatikan jangan sampai kita salah meletakkan iman kita. Iman kita mari letakkan pada kemuliaan Kristus. Bukan kepada kemuliaan manusia.
Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, tadi saya katakan di dalam ayat 2-3 itu adalah ada tim kaya, ada tim miskin, ada tim penilai. Maka Yakobus sebenarnya sedang menyadarkan tim penilai ini loh, yang suka membeda-bedakan orang ini loh. Dia sedang menyadarkan mereka. Jadi jangan kamu menjadi bertindak sebagai hakim. Kenapa kita nggak boleh membeda-bedakan orang? Karena kita nggak boleh menjadi hakim bagi sesama kita. Nggak boleh. Karena kita hanya memuliakan Kristus. Yang kedua saudara-saudara, kenapa kita nggak boleh membeda-bedakan orang? Karena di dalam ayat yang kelima, saya bacain. Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi dia. Saudara perhatikan, kenapa kita nggak boleh membeda-bedakan orang? Karena coba saudara perhatikan ya. Di ayat yang ketiga, siapa yang dipilih oleh tim penilai? Orang miskin apa orang kaya? Hah? Orang miskin apa orang kaya? Orang kaya, orang kaya. Orang kaya duduklah di sini, tapi orang miskin duduk aja di sono ya. Ini tim penilai nih, dia pilih orang kaya. Tapi coba di ayat 5, siapa yang dipilih oleh Allah? Orang miskin, saudara-saudara. Wah, ini prinsip luar biasa kan? Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Wah, luar biasa loh saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan ya, kita ini di dalam dunia, kita mau memilih yang dipilih berdasarkan penilaian dunia, pemilihan dunia, atau kita memilih berdasarkan pilihan dari Allah. Kita mau pilih mana saudara-saudara? Mau memilih apa yang dipilih, diagungkan oleh dunia ini, atau kita lebih mengandalkan apa yang dipilih oleh Tuhan? Saudara, kita jangan salah memilih. Mari kita memilih berdasarkan apa yang dipilih oleh Tuhan. Meskipun itu bagi dunia tidak menyenangkan. Amin. Sama seperti yang Bu Eni bilang, setia sama Tuhan itu kan bagi dunia nggak enak loh saudara-saudara ya. Tapi kalau itu menyenangkan hati Tuhan, memang dikehendaki oleh Tuhan, kenapa kita nggak pilih? Menjadi hamba Tuhan itu memang enak. Enggak enak. Banyak resikonya. Harus sekolah teologi dan sebagainya gitu ya. Harus melimit diri. Tapi kalau itu memang panggilan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa kita tidak mau menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan dan melayani Tuhan? Nah saudara-saudara, bukan apa yang dipilih oleh dunia, tapi apa yang dipilih oleh Allah saudara-saudara. Ini prinsip-prinsip yang sangat penting yang boleh kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini. Nah coba saudara perhatikan ya. Dikatakan di sini bahwa orang miskin, dia miskin menurut dunia. Miskin menurut dunia. Tetapi dikatakan dia kaya di dalam iman. Wah ini luar biasa kan. Dia miskin oleh dunia tapi dia kaya di dalam iman. Nah saudara kalau kita perhatikan ya. Sebenarnya saudara-saudara orang-orang yang miskin. Kenapa mereka disebut kaya di dalam iman? Karena orang-orang yang miskin itu lebih mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Orang-orang yang miskin lebih berdoa, lebih mencari Tuhan, lebih melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi orang yang kaya, ini hati-hati orang yang kaya. Zona nyaman itu adalah menjadi hal yang mematikan. Yang membawa kita akhirnya tidak bersandar Tuhan. Bahkan kekayaan itu membuat kita makin lebih sombong. Tidak mau mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat saudara di dalam dunia hari ini. Kita mencoba mengatasi apa yang tidak pasti yang kita hadapi di depan. Supaya apa saudara? Hidup kita itu nyaman. Tetapi saudara perhatikan. Ketidakpastian sebenarnya membuat kita bisa lebih beriman kepada Tuhan. Tetapi kepastian itu bisa mematikan iman kita. Ini luar biasa Yakobus ini. Makanya Yakobus bilang. Miskin oleh dunia. Tapi dia sebenarnya kaya di dalam iman. Kenapa? Karena orang yang miskin, dia lebih beriman, lebih mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang kaya, itu seringkali justru dia menjauhkan diri dari Tuhan. Lebih mengandalkan kekayaannya. Makanya Mike Tyson itu mengatakan begini ya. Seringkali Tuhan menghukum manusia dengan memberikan semua yang dia mau. Hati-hati saudara ya. Kalau semua yang kita mau Tuhan kasih, jangan-jangan itu hukuman Tuhan buat kita. Tapi kalau kita sedang menghadapi kesulitan, maka Tuhan sedang melatih kita, sedang menguji kita, sedang memproses kita agar kita terus setia kepada Tuhan. Maka kesulitan-kesulitan kita biarlah itu semakin membuat kita justru makin kaya di dalam iman. Amin.
Saudara, ada 4 kategori manusia. Yang pertama adalah kaya dalam dunia, miskin dalam iman. Yang kedua, miskin dalam dunia, kaya dalam iman. Yang ketiga, kaya jasmani, kaya rohani. Yang keempat, miskin jasmani, miskin rohani. Sekali lagi, ada 4 kategori manusia. Kaya dunia, miskin iman. Dia kaya di dunia tapi miskin imannya. Dia miskin di dunia tapi dia kaya imannya. Dia kaya jasmani, kaya juga rohaninya. Wah, kaya jasmani, kaya rohani bisa gak ya? Wah, ini hal yang gak gampang, saudara-saudara. Sangat gak gampang. Orang kaya, sangat kaya, tapi begitu cinta Tuhan. Seperti Abraham ya, seperti Ayub ya. Wah, itu gak gampang ya. Berapa orang itu yang bisa di Indonesia ini ya, saudara ya. Satu lagi, miskin jasmani, miskin rohani. Saya mau tanya, saudara mau pilih yang mana di antara jenis 4 orang ini? Saya yakin saudara pasti pilih nomor 3. Kalau bisa. Tapi begini saudara, pertanyaan saya sih begini. Apakah semua orang miskin itu kaya iman? Tidak. Ada juga orang miskin, udah sakit-sakitan, udah menderita, masih sombong saudara-saudara, masih sombong. Gak mau cari Tuhan, gak mau melayani Tuhan. Ada orang kayak gitu kan. Makanya saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, ini orang yang dikatakan miskin oleh dunia tapi dia kaya dalam iman. Ini berarti ini orang yang miskin tapi dia benar-benar mencintai Tuhan. Maka saudara, kalau kita misalnya udah gak punya apa-apa, saudara, satu-satunya yang kita bisa lakukan itu adalah mengasihi Tuhan. Dan walaupun mungkin kita diberi karunia oleh Tuhan begitu banyak berkat, kita kaya, tapi kita harus mengasihi Tuhan. Karena yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberikan sebuah janji kepada mereka. Saudara, di dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-12, di sana dikatakan orang yang mengasihi Tuhan, dia akan menerima mahkota kehidupan. Dan di dalam bagian tadi firman Tuhan ini, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara, dia juga akan kaya di dalam iman. Dan orang yang mengasihi Tuhan, dia akan dapat janji sebagai ahli waris. Di dalam ayat 5 ini dikatakan, dia kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi dia. Wah, ini luar biasa firman Tuhan ini saudara ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu akan mendapatkan janji-janji Tuhan, akan mendapatkan mahkota kehidupan, akan kaya dalam iman. Maka saudara, mari menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kita menaruh iman kita kepada kemuliaan Kristus. Kita jangan koyah. Karena saudara, itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat orang miskin yang begitu mengasihi Tuhan, kalau kita lihat hidupnya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Hidupnya itu di backup oleh Tuhan. Karena dia akan menjadi ahli waris. Di sini dikatakan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara, ini sungguh luar biasa. Maka saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kepada orang yang kaya, saudara-saudara, ada satu koreksi yang luar biasa di dalam bagian firman Tuhan ini. Khususnya kepada orang kaya yang di dalam bagian ayat ini ya saudara ya. Kita coba perhatikan ya, orang kaya di dalam konteks perikom ini orang kaya yang bagaimana sih saudara? Ini dia loh, di dalam ayatnya ke-6. Namun kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Saya mau tanya, ini orang-orang kaya yang baik apa yang jahat? Ini orang kaya yang jahat. Jadi yang dibicarakan di sini saudara ya, ini orang kaya yang jahat, yang di zaman itu ya saudara-saudara ya, di zaman itu. Tapi kalau kita melihat ada juga orang-orang kaya sekarang ini, mereka juga ada di dalam gereja loh sebenarnya. Yaitu adalah mereka juga menindas. Bahkan mereka bukan hanya saja menindas, tapi mereka menghancurkan, mereka menyeret sampai ke pengadilan. Ini di dalam gereja Tuhan hari ini ada loh. Orang-orang Kristen loh. Mungkin di sini nggak ada saudara ya. Tapi mungkin di tempat lain. Itu orang-orang Kristen loh yang kita bisa lihat tuh.
Mereka itu menganiaya juga, menindas juga. Dan herannya itu mereka ada di dalam gereja. Dan mereka orang kaya seperti ini yang menindas, yang menganiaya ini bukan hanya ada di zaman dulu. Zaman sekarang, di zaman dulu juga sudah ada, saudara. Bahkan di ayat 7 mereka dikatakan lagi itu. Orang kaya itu seperti apa, saudara? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia? Tuh, mereka menghujat nama yang mulia. Yang olehnya kamu menjadi milik Allah. Orang kaya ini memang mereka orang gereja. Mereka ada dalam komunitas orang Kristen. Tapi mulut mereka, hati mereka, hidup mereka menghujat nama Tuhan yang mulia. Saudara sering gak menemukan orang kaya begitu sombong. Bahkan berani menghujat nama Tuhan. Padahal mereka orang Kristen KTP-nya gitu. Ada loh saudara. Jadi ini orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Nah Yakobus mau mengatakan bahwa kepada orang-orang yang demikian, yang suka membeda-bedakan orang. Ini orang kaya, ini orang miskin, ini si A, si B dan sebagainya dengan segala ini. Saudara, Yakobus itu mau mengatakan semua yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman, hal itu tidak benar menurut hukum Tuhan. Tidak dibenarkan. Ya, kenapa saudara? Coba lihat ayat ke-8. Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Artinya apa? Hukum Tuhan tidak pernah mendukung perbuatan orang beriman yang saling membeda-bedakan. Enggak didukung oleh firman Tuhan. Justru Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia. Ini Yakobus menekankan ini loh. Kasih sesama manusia itu hukum yang paling utama. Ketika kita bisa saling mengasihi, kita sedang berbuat baik. Maka saudara di sini sangat menekankan tentang hukum dari Kristus. Sekali lagi, kenapa yang sangat ditekankan di sini adalah hukum dari Kristus seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekali lagi karena raja kita itu Tuhan Yesus. Raja kita di dalam gereja, pemimpin kita di dalam gereja. Tuhan Yesus Kristus. Kepala kita di dalam gereja Tuhan Yesus Kristus. Bos kita di dalam gereja Tuhan Yesus Kristus. Dia yang kita dengar, dia yang kita layani, dia yang kita muliakan. Dan patokan hidup kita berdasarkan dia dan firman-Nya, saudara-saudara. Tidak berdasarkan yang lain. Maka saudara, kalau Kristus adalah raja kita. Kalau Kristus adalah Tuhan kita. Kalau Kristus dialah yang kita layani, dia yang kita percaya. Maka saudara, mari. Jangan membedakan orang sekali lagi. Jangan bilang ini kaya, ini miskin, ini apa, saudara. Tapi kita betul-betul mau menyatakan kasih, menjaga kesatuan dan keutuhan gereja Tuhan. Itu loh ya yang Yakobus mau sampaikan kepada kita malam ini. Dan kiranya firman ini boleh menolong kita saudara-saudara. Untuk menjadi umat Tuhan yang bertumbuh, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Besok, di dalam Usia Indah saya akan membahas ayat-ayat selanjutnya saudara ya. Dan nanti Sabtu pagi saya akan bahas besok terkait dengan iman yang nyata. Dan kemudian hari Sabtu pagi saya akan bicara tentang lidah. Jadi harus hati-hati dengan lidah. Saudara kalau mau mengikuti boleh mengikuti. Bagian sebelumnya saya sudah bahas di doa pagi, rekamannya semua ada di YouTube. Saudara bisa mengikutinya. Demikian hari ini, mari kita berdoa.